Abi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Baik Bu Guru. Baik. Ibu cek hadirannya dulu ya. Muhammad Aman. Hadir Bu. Muhammad Amin. Hadir Bu. Baik. Sebelum kita lakukan proses pembelajaran, ketua kelas silakan pimpin doa belajar. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, doanya sudah selesai. Sekarang sebelumnya itu hari ini kita akan belajar pembelajaran fisika ya. Tapi sebelum masuk ke materi pokok, maka Ibu akan sharing sedikit atau bertanya sedikit mengenai peristiwa yang mungkin adik-adik pernah alami dalam kehidupan sehari-hari. Tapi peristiwa itu tentu ada kaitannya dengan materi pokok yang akan kita pelajari hari ini. Oke. Muhammad Aman mungkin pernah lihat kan sabun batang? Pernah. Pernah ya? Ya, yang tentunya kalau yang sering mandi menggunakan sabun batang, peristiwa ini tidaklah asing bagi dia. Oke. Selanjutnya untuk menyinggung sabun batang tadi, maka apa kaitannya sih dengan materi pokok kita hari ini? Pasti Muhammad Aman ketika ketika mandi, sabun yang digunakan itu biasa kan ada peristiwa di mana ketika siswa Aman menjatuhkan sabun tersebut ke lantai, betul? Betul. Ya, betul ya. Dan kemudian siswa Aman mungkin melihat bahwa sabun batang tersebut tetap bergerak walaupun sudah sampai ke lantai, betul atau tidak? Betul Bu Guru. Ya. Kenapa bisa tetap bergerak? Menurut Aman, menurut penglihatan Aman apa ya? Kenapa bisa? Karena sabun itu habis terkena air, akhirnya menjadi licin. Ya betul ya, penyebab utamanya yaitu licin ya, makanya dia tetap bergerak. Nah, kenapa saya katakan ada hubungannya tentang materi pokok hari ini? Itulah tadi peristiwa di mana sabun tersebut tetap bergerak ketika dia sampai di lantai. Hal itulah yang merupakan pokok bahasan kita hari ini, yaitu peristiwa ini sangat berkaitan dengan hukum gerak 1 Newton. Tahu kan bunyi hukum gerak 1 Newton? Tidak Bu. Ya, yang tadinya benda yang mula-mula diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Jadi rumusnya itu sigma F sama dengan 0, atau jumlah seluruh gaya atau resultan gaya itu sama dengan 0. Ya, jadi tidak ada gaya yang bergerak, tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut untuk bergerak. Oke, apa sih kaitannya dengan fenomena yang Ibu sebutkan tadi? Ya, tentu di sini kita lihat bahwa sigma F sama dengan 0 ini berlaku pada fenomena tersebut. Tetapi kembali lagi kita ketahui bahwa sesuatu yang bergerak tentu memerlukan gaya luar ya. Kalau tidak ada gaya luar maka tidak ada gerak. Betul atau tidak? Betul. Ya. Tapi di kasus ini sabun tersebut tetap bergerak, padahal resultan gayanya sama dengan 0. Betul atau tidak? Betul. Ya. Resultan gayanya sama dengan 0. Oleh karena itu, Ibu akan menjelaskan ini. Kenapa bisa resultannya 0 tetapi sabunnya itu tetap bergerak? Padahal seharusnya benda yang bergerak itu harus ada gaya dari luar, sementara sigma F-nya sama dengan 0. Jadi di sini sabun tersebut jatuh itu sebenarnya ada gayanya, tapi ditiadakan. Kenapa ditiadakan? Oke, Ibu akan jelaskan kenapa ditiadakan. Yang pertama itu gaya, kita tinjau dulu gaya apa saja yang bekerja pada sabun tersebut. Yang pertama, gaya normal ya, gaya yang tegak lurus terhadap bidang. Yang kemudian gaya berat, gaya yang menuju pusat bumi. Tentu arah gaya normal dan arah gaya berat itu berlawanan, sehingga mereka saling meniadakan. Yang kedua lagi, gaya gesek. Gaya gesek seharusnya bekerja juga pada benda atau pada sabun tersebut, tetapi karena sabun tersebut licin atau permukaan lantai tersebut licin, maka gaya geseknya diabaikan, sehingga gaya geseknya ditiadakan. Makanya sigma F-nya sama dengan 0.
bukan berarti benda yang bergerak itu tidak ada gayanya. Bukan berarti benda yang tidak bergerak itu tidak ada gayanya, tetapi ada gayanya. Tapi di dalam fenomena ini ada gayanya, tetapi ditiadakan. Oke. Kita masuk ke kegiatan inti. Jadi sudah tahu kan materi hari ini apa yang kita akan pelajari? Iswama? Tahu, Bu. Apa? Ya, hukum 1 Newton ya, betul sekali. Oke. Karena Ibu sudah jelaskan tadi mengenai hukum 1 Newton ya, dengan rumusnya juga, Ibu ada ini tugas untuk dikerjakan oleh Muhammad Amin dan Muhammad Aman. Silakan dikerjakannya. Oke. Oke. Setelah memahami tadi, Ibu akan menjelaskan lagi fenomena lain yang berkaitan tentang hukum 1 Newton. Seperti ketika kita hukum 1 Newton juga sering dikatakan hukum inersia. Apa sih pengertian hukum inersia itu? Hukum inersia adalah keadaan suatu benda untuk mempertahankan keadaannya, ke posisi diam atau ke posisi tetap bergerak. Seperti ini. Ketika kita meletakkan gelas atau botol di sini dan kemudian kita tarik ini kertasnya, ya, misalkan saja ya, ketika kita tarik, benda tersebut tetap pada tempatnya. Kenapa pada tempatnya? Ini berlaku hukum 1 Newton atau hukum inersia, yaitu mempertahankan posisinya untuk tetap diam. Benda ini mempertahankan posisinya dari yang benar-benar tetap diam akan tetap diam. Oke. Dari fenomena-fenomena tadi mungkin siswa Muhammad Aman dan Muhammad Amin dapat mengerti atau dapat memahami apa sih itu hukum 1 Newton. Silakan tugas tadi yang Ibu berikan silakan dijawab ya. Ya, Ibu akan panggil sebentar satu persatu ke depan untuk menjelaskan dari tugas tersebut. Oke. Oke, lanjut. Ya. Apa ini? Inersia? Inersia. Sudah on mini. Oke. Sudah dijawab ya tadi tugasnya? Sudah, Bu. Oke. Aman saya. Itu saja. Tadi kan Ibu dalam tugasnya itu Ibu minta kepada adik Aman untuk menyebutkan fenomena apa saja yang berkaitan dengan hukum 1 Newton atau hukum inersia dalam kehidupan sehari-hari. Silakan dibacakan. Ya, nomor 1, ketika menaiki kendaraan yang sedang melaju dengan tiba-tiba berhenti, tubuh kita akan terdorong ke depan karena mengalami inersia untuk mempertahankan posisinya. Kedua, ketika memiliki kendaraan yang sedang diam dan tiba-tiba tubuh kita akan tertarik ke belakang karena mengalami inersia untuk mempertahankan. Ketiga, lampu tak jatuh saat terpasang di atap rumah. Ya, betul sekali. Ya, pembelajaran hari ini mungkin cukup sampai di sini saja ya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.